Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Naufalia. Di sini saya akan membacakan beberapa ayat tentang perintah, larangan, dan media bagi para jurnalis. Perintah bagi para jurnalis. Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 83 tentang tugas jurnalis menyiarkan berita. Wa iza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi aza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan sampai kepada mereka, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulul amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil di antara kamu. Quran Surat Al-Imran ayat 104 tentang tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tentang kewajiban jurnalis memeriksa kebenaran berita. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang penyusunan berita agar mudah dibaca. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 152 agar jurnalis adil dalam pemberitaan. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim
kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Quran Surat Al-Zumar ayat 18, agar selektif dalam menerima informasi. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah. Wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Larangan bagi para jurnalis. Quran Surat An-Nur ayat 12, yakni dilarang menerima berita bohong. Laula idh sami'tumu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Quran Surah Al-Hajj ayat 30 tentang larangan menyebarkan berita bohong. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepada kamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan yang dusta. Quran Surat Nur ayat 19 tentang larangan menyebarkan perbuatan keji. Innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 tentang larangan mengolok-olok, mencaci maki, atau menghina. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Media jurnalis. Quran Surat Al-Alaq ayat 3-4 tentang kalam atau pena. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109 tentang midad atau tinta. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surat Al-An'am ayat 7 tentang kirtos atau kertas. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surat An-Najmu ayat 36-37 tentang suhuf atau lembaran kertas. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran atau kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-20 tentang raq atau lembaran tulisan. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22 tentang lauh atau batu tulis. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.